Salam buat kita semua, jumpa lagi bersama saya di Tips Rahasia ala Samanik. Baiklah, di video kali ini saya ingin berbagi sebuah keilmuan yang berguna ataupun berfungsi untuk membersihkan rumah, toko ataupun tempat tinggal dari gangguan daripada makhluk gaib ataupun guna-guna ataupun jin kiriman dari orang jahat. Nah, seperti yang kita ketahui, mungkin kita pernah merasakan di dalam suatu rumah tinggal ataupun rumah kontrakan, kita pernah merasakan rasa yang tidak nyaman, ya. Rasa yang tidak nyaman, baik itu di sebuah rumah yang baru kita tempati ataupun rumah tempat tinggal kita sering mendapatkan gangguan secara gaib yang membuat kita tidak nyaman ataupun merasa terganggu, ya. Antara lain mungkin di rumah kita sering terdengar suara-suara aneh pada tengah malam, ya. Mungkin juga kita sering mimpi buruk di tempat itu, atau bahkan yang lebih ekstrim lagi, barang-barang yang ada di rumah kita sering berpindah tempat. Nah, jadi kira-kira seperti itulah gangguan dari pada makhluk gaib yang menempati suatu rumah ataupun kontrakan ataupun toko yang kita tempati. Nah, jadi perlu kita ketahui, tidak selamanya makhluk gaib itu yang salah, ya. Mungkin saja gangguan-gangguan tersebut itu kita dapatkan karena kesalahan kita, karena di tempat itu kita melakukan kesalahan seperti kurang menjaga kebersihan, ya, atau bertingkah laku tidak senonoh, ya, bertingkah laku tidak senonoh atau tidak baik, atau sering membuat keributan di tempat tersebut. Nah, jadi dengan gangguan-gangguan tersebut, makhluk gaib itu ingin menunjukkan kepada kita, ya, menunjukkan eksistensinya, bahwa mereka ada di tempat itu, ya, berdiam di tempat itu. Bagaimanapun, sebelum kita masuk ke rumah tersebut atau sebelum kita tinggal ke rumah tersebut, mereka sudah terlebih dahulu ada di tempat itu. Jadi di mana-mana yang namanya pendatang harus menempati orang ataupun makhluk terdahulunya, ya. Harus menghormati keberadaan mereka, ya, dengan harapan kita bisa hidup berdampingan di tempat itu dengan mereka, yaitu dengan cara saling menjaga, ya. Jadi ketika kita memasuki sebuah rumah, baik itu rumah kontrakan atau kita membeli rumah baru, jika kita ingin supaya kita nyaman di tempat itu, kita boleh permisi kepada penghuni tempat tersebut dengan cara baik-baik, ya, dengan cara baik-baik, atau bisa juga dengan cara adat istiadat yang kita percayai. Nah, tetapi apabila kita sudah permisi dengan mereka secara baik-baik, mereka tidak mengindahkannya, ya, kita sudah bertingkah laku baik, sudah permisi secara baik, kita tidak pernah mengganggu mereka, tetapi sebaliknya mereka sering mengganggu kita, ya. Ada saja memang arwah-arwah jahat yang gentayangan, yang tidak senang kita tinggal di tempat tersebut supaya kita tidak betah, sehingga kita berpindah atau pindah dari tempat tersebut, ya. Ada juga memang jin kiriman dari orang yang cemburu atau iri kepada kita, membuat rumah kita tadi menjadi berhantu, ya, sehingga kita tidak nyaman di tempat tersebut, sehingga kita pindah dari tempat itu. Karena orang-orang yang mengirim jin-jin tadi
ingin tinggal di tempat itu, sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk mengusir kita dari tempat tersebut. Nah, jadi apabila kawan-kawan sekalian mengalami kasus tersebut, ya, saya akan memberikan cara untuk membersihkan rumah kita ataupun kontrakan kita ataupun toko kita, tempat kita berusaha ataupun warung yang dimana kita merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak baik ataupun energi negatif di tempat tersebut, ya. Jadi apabila tadi kita sudah melakukan hal-hal yang baik, kita sudah bagus permisi kepada penunggu rumah tersebut, ya, mereka atau makhluk-makhluk tersebut tidak mengindahkan kita, maka kita boleh menggunakan cara lain, ya. Karena apa? Karena secara baik-baik sudah kita lakukan, tapi mereka tidak mau atau tidak terima. Berarti mereka ingin memaksa kita melakukan cara yang lebih kasar, ya, cara yang lebih kasar. Nah, jadi kita tidak ingin menyakiti makhluk tersebut, ya, karena kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Tetapi kita dapat menyuruh mereka pindah dari rumah kita, ya. Bisa kita suruh pindah atau kita pindahkan ke lautan, ya. Kita pindahkan ke lautan dengan cara tradisional, di mana bahan-bahannya nanti bisa kawan-kawan dapatkan dari pasar tradisional, ya, yaitu dengan kunyit, jintan hitam, jeruk nipis, ya. Baiklah, bagaimana tata caranya yang lebih lengkap akan saya paparkan selanjutnya, dan kawan-kawan boleh simak bagaimana tata caranya. Jadi yang pertama kawan-kawan sediakan adalah kunyit, jintan hitam, lada hitam ataupun lada putih boleh, dan jeruk nipis. Nah, jadi ditakar saja banyaknya, ya. Caranya adalah kunyit tadi dikupas, lalu diparut, kemudian diperas airnya, dimasukkan ke dalam baskom ataupun gelas, ya. Jintan hitam dan lada atau merica tadi ditumbuk atau dihaluskan, digabungkan ke air perasan kunyit tadi. Setelah itu jeruk nipisnya juga dipotong, lalu diperas airnya, dicampurkan juga ke dalam gelas, ya. Jadi hasil campurannya tadi bisa menjadi setengah gelas ataupun 1 gelas, ya. Banyaknya terserah sesuai kebutuhan. Lalu bacakanlah doa ini ke ramuan tadi. Hai malaikat keramat penjaga kunir, lada, jintan hitam dan jeruk nipis, saya beri hadiah sholawat kepadamu. Atas kalimat Bismillahirrahmanirrahim, angkat dan cabutlah gaib yang merusak, menyusahkan ataupun jolim di tempat ini, dan letakkanlah di laut. Baca doa tadi atau kalimat tadi sebanyak minimal 3 kali, atau boleh juga sebanyak-banyaknya. Nah, kalau setelah kalian membacakan doa itu kepada ramuan tadi, bacakan lagi sholawat Nabi sebanyak 10 kali. Bagi yang belum tahu sholawat Nabi, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bacakanlah 10 kali, lalu hembuskanlah nafas kita ke ramuan yang ada di gelas tadi. Nah, setelah itu kawan-kawan boleh siramkan atau cipratkan ramuan tadi ke tempat yang ada makhluk gaibnya ataupun ada gangguan-gangguan. Nah, jika kawan-kawan mendengar ada suara teriakan, tangisan, atau suara jeritan pada malam tersebut, tidak usah takut, karena itu adalah proses pembersihannya. Jadi lakukanlah ritual tersebut pada malam hari. Semoga bermanfaat.